Merhaba arkadaşlar, selamat datang di kelas Bahasa Turki Indonesia. Pada topik sebelumnya, kita sudah membahas tentang cekma durumu, atau cara menyatakan dari mana dalam bahasa Turki. Untuk teman-teman yang belum melihat videonya, atau ingin mengikuti kelas Bahasa Turki Indonesia secara lengkap, bisa langsung membuka tautan yang terlampir di deskripsi video. Pada topik kali ini, kita akan bahas tentang saat. Saat dalam bahasa Turki berarti jam. Ya, kali ini kita akan belajar cara membaca jam dalam bahasa Turki. Walau mungkin ada yang beranggapan bahwa dengan mempelajari angka bahasa Turki sudah cukup untuk membaca jam, tetapi tetap ada beberapa aturan yang tidak boleh dilewatkan. Belum tahu atau lupa cara baca angka dalam bahasa Turki? Silahkan buka topik kedua dari kelas Bahasa Turki Indonesia. Lalu, bagaimana cara membaca jam dalam bahasa Turki? Lebih lengkapnya langsung aja. Saat kaç, jam berapa? Beginilah cara menanyakan jam dalam bahasa Turki. Sebelum masuk ke cara membacanya, kita lihat dulu contoh penggunaannya. Jam 8.00 saat 8. Jam 13.00 atau jam 1 saat 1. Jam 24.00 atau jam 12.30 malam saat 12. Jam 00.30 atau setengah 1 dini hari saat 12 buçuk atau yarım. Jam 14.30 atau jam 2.30 saat 2 buçuk. Bucuk di sini artinya setengah, jadi jam 2.30, setengah 3. Jam 6.30 atau setengah 7 saat 6 bucuk, 6.30, seperti itu. Nah, jam 00.30 atau setengah 1 dini hari bisa juga disebut dengan yarım, walau sangat jarang digunakan. Yarım yang berarti setengah menunjukkan jam yang dimaksud adalah setengah dari angka 1. Makanya disebut yarım atau setengah. Saat geçiyor, atau cara menyatakan jam sekian lewat sekian dalam bahasa Turki. Nah, tadi saya sebutkan bahwa akan ada aturan dalam pembacaan jam dalam bahasa Turki. Disinilah aturan tersebut digunakan. Kita bisa membaca jam 10 lewat 22 menit dengan 10:22, tetapi pastinya ada cara yang lebih benar dalam mengucapkannya. Aturannya sebagai berikut. Seperti biasa, maksudnya di sini adalah jika huruf vokal akhir dari katanya adalah A atau E, akhirannya E. Jika vokal akhirnya adalah E atau I, akhirannya I. Jika vokal akhir O atau U, akhirannya U. Jika vokal akhir Ö atau U, akhirannya U. Aturan ini berlaku untuk satuan jam, bukan menit, dan nantinya akan jadi seperti ini. Bir artı I menjadi biri. 2 artı I, karena ada dua vokal yang double atau berdempetan, ditambah Y di tengahnya, menjadi 2. 3 artı Ü menjadi 3. 4 artı Ü menjadi 4. 4 di sini akhirannya T, tapi karena ada peluluhan huruf menjadi 4, diganti menjadi D. 5 artı I menjadi 5. 6 artı E, ada dua vokal berdempetan, ditambah Y menjadi 6Y. 7 artı I, dua vokal berdempetan, ditambah Y menjadi Y. 8 artı I menjadi 8. 9 artı U menjadi 9. 10 artı U menjadi 10. 11 artı I menjadi 11. 12 artı I, dua vokal berdempetan lagi, ditambah Y menjadi 12. Warna biru menunjukkan huruf vokal akhir dan pasangan akhirannya. Warna hijau merupakan huruf yang ditambahkan untuk menghindari dua vokal berdempetan, yaitu huruf Y, dan warna merah adalah huruf yang luluh sesuai aturan kecap di 4 menjadi 4. Contoh penggunaannya, örnek, jam 10 lewat 10 menit. Saat 10 geçiyor. Saat 10 geçiyor. Jam 4 lewat 12 menit. Saat 4 12 geçiyor. Saat 4 12 geçiyor.
Jam 12 lewat 8 menit. Saat oniki sekis geçiyor. Saat oniki sekis geçiyor. Jam 15 lewat 15 atau jam 3 lewat 15. Saat 3 çeyrek geçiyor. Saat 3 çeyrek geçiyor. Çeyrek di sini artinya seperempat. Jadi lewat seperempat jam gitu. Saat var. Kalau yang kita pelajari tadi adalah cara menyatakan jam sekian lewat sekian. Sekarang kita akan lihat cara menyatakan jam sekian kurang sekian. Aturannya hampir sama. Yang berbeda di sini, akhiran yang kita gunakan adalah akhiran yönelme durumu, yaitu jika huruf vokal akhir kata adalah a, e, o, atau u, maka akhirannya a. Jika huruf vokal akhir kata e, i, e, atau u, akhirannya adalah e. Lengkapnya seperti ini. Bir artı e, jadi bire. Iki artı e, huruf vokal double juga, ditambah y, menjadi ikiye. Üç artı e, menjadi üçe. Dört artı e, menjadi dörde. Ada peleburan lagi di sana. Beş artı e, menjadi beşe. Altı artı a, menjadi altıya. Ada huruf vokal berdempetan lagi, e dan a, ditambah huruf y. Yedi artı e menjadi yediye. Ada huruf y juga di sana, disisipkan. Sekiz artı e, sekize. Dokuz artı a, dokuza. On artı a, ona. 11 artı e, 11'e. 12 artı e menjadi 12'ye. Disisipkan juga huruf y di sana, karena ada dua vokal yang berdempetan. Contoh penggunaannya, örnek, jam 00 lewat 55, atau jam 1 kurang 5 menit. Saat bire 5 var. Saat bire 5 var. Jam 14.48, atau jam 3 kurang 12 menit. Saat uce 12 var. Saat uce 12 var. Jam 21.53, atau jam 10 kurang 7 menit. Saat ona 7 var. Saat ona 7 var. Jam 5.45, atau jam 6 kurang 15 menit. Atau jam 6 kurang seperempat. Saat altıya 15 var. Saat altıya 15 var. Atau saat altıya çeyrek var. Saat altıya çeyrek var. Tamam, devam edelim. Sebelumnya kita hanya menanyakan waktu secara umum, ya kan? Bagaimana kalau kita ingin menanyakan waktu saat suatu kegiatan dilakukan? Atau cara menanyakan pada jam berapa? Pada jam berapa? Langsung aja kita lihat contoh berikut. Soru. Saat kaçta kahvaltı ediyorsun? Kamu sarapan pada jam berapa? Saat kaçta sinemaya gidiyoruz? Pada jam berapa kita pergi ke sinema atau bioskop? Saat kaçta futbol oynuyoruz? Pada jam berapa kita bermain bola? Seperti yang teman-teman lihat, untuk pertanyaan, cukup menambahkan kalma hali setelah kata kaç menjadi saat kaçta, yang artinya pada jam berapa. Untuk jawabannya pun sama, cukup menambahkan kalma hali di akhir jam yang dimaksud. Contohnya, pada jam 7. Saat 7'de kahvaltı ediyorum. Jawaban dari pertanyaan nomor 1, saya sarapan pada jam 7. Untuk soal nomor 2, saat kaçta sinemaya gidiyoruz? Pada jam 5 misalnya. Saat 5'te sinemaya gidiyoruz. Saat 5'te sinemaya gidiyoruz. Untuk soal nomor 3, saat kaçta futbol oynuyoruz? Jawabannya jam 9.30 misalnya. Saat 9.30 futbol oynuyoruz. Saat 9.30 futbol oynuyoruz. Di sini saat 9.30 jam 9.30 ditambah kalma hali di depannya, bucuk ta. Pada jam
setengah 10, 9.30, 9.30, seperti itu. 9:30. Untuk menyatakan pada jam sekian lewat sekian, aturannya sama dengan aturan saat geçiyor. Hanya kata geçiyor diganti dengan gece. Contohnya, pada jam 9 lewat 10. 9 on gece. 9 on gece. Contoh dalam kalimat, saat 9 on gece televizyon izliyorum. Saat 9 on gece televizyon izliyorum. Artinya, saya menonton televisi pada jam 9 lewat 10. Pada jam 7 lewat 15 atau pada jam 7 lewat seperempat. Yediği çeyrek geçe atau yediği 15 geçe. Bisa seperempat, bisa 15 menit. Contohnya, saat yediği çeyrek geçe okula gidiyorum. Pada jam 7 lewat 15 menit atau pada jam 7 lewat seperempat, saya pergi ke sekolah. Jam 3 lewat 25 menit. 3:25 geçe. Pada jam 3 lewat 25 menit. Saat 3:25 geçe okuldan dönüyorum. Pada jam 3 lewat 25 menit, saya kembali dari sekolah. Seperti itu. Pada jam sekian kurang sekian, juga sama dengan aturan saat, var, tetapi kata var diganti dengan kala. Contoh, jam 22.50 atau pada jam 11 kurang 10. Jadinya on bire on kala. Contohnya, saat on bire on kala uyuyorum. Saya tidur pada jam 11 kurang 10. Jam 4.45 atau jam 5 kurang 15 menit atau jam 5 kurang seperempat. Beşe çeyrek kala atau beşe 15 kala. Contohnya, saat beşe çeyrek kala kalkıyorum. Saya bangun tidur pada jam 5 kurang 15 menit atau pada jam 5 kurang seperempat. 6.35 atau pada jam 7 kurang 25 menit. 7:25 kala. 7:25 kala. Saat 7:25 kala duş alıyorum. Saya mandi pada jam 7 kurang 25 menit. Seperti itu. Gampang kan? Coba mulai saat ini, saat membaca jam, teman-teman menggunakan bahasa Turki dengan aturan yang sudah kita pelajari ini. Insya Allah dalam beberapa hari sudah lancar mengucapkannya. Nah, di sini saya mau ngasih sedikit info tambahan mengenai jam dalam bahasa Turki. Urutan satuan waktu dalam bahasa Turki adalah salise, itu sepersekian detik, atau lebih tepatnya 1/60 detik. Saniye, itu detik. Dakika, itu menit. Saat, jam. Gün, hari. Hafta, minggu. Ay, bulan. Yıl, atau sene, itu tahun. 10 yıl, dasawarsa, atau 10 tahun. 100 yıl, abad, atau 100 tahun. Tahun kabisat dalam bahasa Turki disebut artık yıl. Bir saniye dan bir dakika bisa diartikan sebentar. Misalnya, bir dakika, bekleyin. Tunggu, sebentar, seperti itu. Ada satu hal lucu mengenai bir dakika dan bir saniye ini. Bukan fakta, hanya hal yang saya pribadi sadari saat berhadapan langsung dengan orang Turki. Yaitu, walaupun saniye di sini artinya detik dan dakika artinya menit, tapi saat orang Turki mengatakan bir saniye, itu bisa lebih lama waktu yang dimaksud daripada bir dakika. Harusnya kebalikannya kan ya? Bir dakika itu lebih lama daripada bir saniye. Ingat loh ya, mungkin ini cuma saya sendiri yang ngerasa kayak gitu. Tamam, sekian topik kali ini. Untuk teman-teman yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel YouTube Indonesia untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kelas bahasa Turki, juga video tentang Turki lainnya. Semoga bermanfaat. Teşekkürler. Untuk teman-teman yang menggunakan smartphone Android,
Endonesiam punya dua aplikasi Android. Yang pertama Endonesiam untuk belajar bahasa Turki dan Bahasa Turki untuk belajar percakapan dasar bahasa Turki. Kunjungi website Endonesiam sebagai alternatif belajar bahasa Turki, like fanspage Endonesiam di @bahasaturki, dan follow akun Instagramnya di @endonesiam.